Bahkan saya dipanggil oleh Mabes Polri. Saya dilaporkan oleh buzzer istana. Mulai jam 8 sampai zuhur pendidikan. Akhirnya saya sampaikan data-data empiris. Apa yang saya sampaikan itu hasil riset penelitian yang saya lakukan di lapangan. Dasarnya bisa teruji. Ya. Sehingga akhirnya saya buka datanya. Kaget. Ya kan? Kaget semuanya. Ya kan? Kaget semuanya. Akhirnya, Ustaz, mohon maaf, ini Bapak pimpinan minta yang surat yang dari Bareskrim Mabes Polri itu diminta lagi. Artinya Ustadz lepas dari delik hukum. Karena apa? Ternyata Ustadz juga berjuang jangan sampai Indonesia dicengkeram oleh Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, pengurus DKM Masjid Al-Qomar beserta jajarannya, para ulama, para kiai, para ulama, para asatid, para aktivis, ibu-ibu, ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Malam ini saya diminta untuk membahas tentang masalah kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kalau kita melihat dari sisi sirah, bagaimana kepemimpinan Islam itu sangat penting sekali dalam kehidupan, terutama bagi istimewa Islamiyah, masyarakat Muslim. Sampai-sampai pemakaman jenazah Rasulullah SAW tertunda karena pemilihan seorang pemimpin. Jadi sampai pemakaman jenazah
Rasulullah SAW tergugah karena siapa yang menggantikan, yang meneruskan estafet perjuangan Rasulullah SAW, sehingga akhirnya diputuskan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah untuk meneruskan perjuangan, estafet perjuangan Rasulullah SAW. Itu dari sisi sirah. Nah, sekarang bagaimana kepemimpinan di dalam Islam, terutama sekali dari apa yang diungkap oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya apa yang diungkap oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bagaimana kepemimpinan Islam itu sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Begitu juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Beliau juga menegaskan kepemimpinan di dalam Islam itu tidak masuk wilayah muamalah, tapi masuk wilayah akidah. Itu kepemimpinan di dalam Islam. Begitu juga Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah juga menegaskan bahwa kepemimpinan itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Kita dilarang oleh Allah dalam ayat Al-Quran, dilarang minum khamr, makan babi, ya kan? Itu cuma 3-4 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quranul Karim kurang lebih 15 ayat. Kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk memilih pemimpin kafir. Itu 15 ayat. Kalau dilarang minum khamr, makan babi dan sebagainya, itu 3-4-5 ayat. Akan tapi Allah dan Rasulnya menegaskan 15, kurang lebih 15 ayat. Kita dilarang untuk memilih pemimpin kafir. Karena memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil kiamah. Akan tetapi ketika kita melihat realitas umat, yang terjadi sebaliknya. Ya. Banyak umat ini menilai memilih pemimpin itu masuk wilayah muamalah. Ya. Ini benar-benar keprihatinan kita, lebih khusus di Indonesia. Bukti konkretnya apa? Contoh Jakarta. Itu ibu kota negara Republik Indonesia. Waktu itu ada 2 pilihan. Anies Baswedan
dan Ahok. Ya. Penduduk Jakarta itu mayoritas Muslim. Tapi ternyata yang memilih Ahok lebih banyak. Nah ini. Nah, dari sinilah ini benar-benar menjadi PR kita semuanya. Ini masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian yang harus kita rubah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita saksikan apa yang diungkap oleh Panglima TNI. Waktu itu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Saya 2 kali diundang sama beliau di sebuah hotel di Surabaya. Di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Terakhir saya diundang beliau di sebuah villa di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Ustaz, Cina, ketika Indonesia sekarang ini dicengkeram oleh imperialisme Cina, Cina untuk menguasai Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun rupiah. 50 triliun itu Cina sudah bisa membeli Indonesia. Kemudian saya tanya, Pak Jenderal, untuk apa 50 triliun? Untuk ketua-ketua parpol, partai politik di Indonesia. Cina cukup membeli Indonesia, cukup menyiapkan 50 triliun. Akan tetapi Cina untuk menghadapi Anies Baswedan, Cina menyiapkan 500 triliun. Itu pun masih kurang. 500 triliun. Berarti Indonesia dan pemimpin Islam menurut kacamata Cina lebih berbahaya pemimpin Islam. Itu. Pemimpin Islam itu menurut kacamata Cina. Sehingga akhirnya ini ibrah pelajaran bagi kaum muslimin seluruh Indonesia. Bagaimana Cina melakukan imperialisme ke Indonesia. Strateginya ada 3. Yang pertama, yaitu Cina untuk menguasai Indonesia lewat pada terutama 10 tahun terakhir kemarin. 2014 sampai 2024. 2014 sampai 2024. Jadi strategi Cina untuk mencengkeram Indonesia yaitu lewat investasi. Investasi. Investasi itu bahasa akademiknya, kalau bahasa kampung ngutangi, ya, minjami. Jadi Cina tidak punya istilah
free lunch, makan siang gratis. Ada take and give. Cina memberikan bantuan hutang pertama kali untuk Indonesia. Tahap pertama 647 triliun. Tapi ada take and give, ada dua syarat. Yang pertama, itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler seperti di Turki. Kenapa? Kalau Indonesia menjadi sebuah negara sekuler, itu teori politiknya, itu entry point, pintu masuk kebangkitan komunis. Kira-kira 10 tahun kemarin sudah terjadi tidak? Sudah. Fakta empiris. Fakta empiris. Ya. Bahkan saya dipanggil oleh Mabes Polri. Saya dilaporkan oleh buzzer istana. Mulai jam 8 sampai zuhur pendidikan. Akhirnya saya sampaikan data-data empiris. Apa yang saya sampaikan itu hasil riset penelitian yang saya lakukan di lapangan. Dasarnya bisa teruji. Ya. Sehingga akhirnya saya buka datanya. Kaget. Ya kan? Kaget semuanya. Ya kan? Kaget semuanya. Akhirnya, Ustaz, mohon maaf, ini Bapak pimpinan minta yang surat yang dari Bareskrim Mabes Polri itu diminta lagi. Artinya Ustaz lepas dari delik hukum. Karena apa? Ternyata Ustaz juga berjuang jangan sampai Indonesia dicengkeram oleh Cina. Karena saya sebagai warga negara, tidak hanya sebagai seorang muslim, punya cita-cita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari cengkeraman Cina. Akhirnya sudah, padahal ancamannya 10 tahun penjara. 10 tahun penjara. Nggak jadi. Ya. 3 kali, 4 kali. Saya dilaporkan oleh buzzer-buzzer. Jadi buzzer-buzzer itu digaji oleh negara. Diambilkan dari APBN. Ya. Padahal itu duitnya umat Islam. Kan tidak ridho umat Islam. Tidak ridho, saya kira tidak ridho jamaah di sini. Pajaknya digunakan untuk bayari buzzer-buzzer itu. Jadi itulah yang terjadi. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata investasi ini tadi tidak cukup. Cina akan melakukan sekularisasi di Indonesia selama 10 tahun. Syarat yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan
wajib masuk ke Indonesia. Sampai tahun 2020. Sudah masuk semuanya? Sudah. Dan mereka tidak akan pulang. Tidak akan pulang. Sehingga ketika saya diundang Pertamina Balikpapan, saya diundang di Bontang, LNG Bontang. Ini pergerakan terutama sekali, terutama 10 juta rakyat Cina daratan, itu ternyata mereka dari Bandara Soekarno-Hatta paling banyak ke Bandara Manado dan Bandara Palu, Sulawesi, Morowali. Gitu. Ternyata kenapa mereka dari Bandara Soekarno-Hatta ke Manado atau ke Morowali tadi, ke Palu, ternyata pusat logistik persenjataan komunis Cina itu sudah disiapkan di Filipina. Nah, makanya ini sangat membahayakan bagi Hankam, pertahanan keamanan Hankam di Indonesia.